Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Selamat pagi. Marilah jemaat yang terkasih, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 10, bait yang pertama. Marilah ibadah ini kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 4, bait pertama dan bait kedua. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itulah hukum kasih yang kita terima dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Jemaat yang terkasih, banyak dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Untuk itu, mari kita menyesali dosa-dosa kita lewat nyanyian penyesalan dosa, Kidung Jemaat nomor 36, bait pertama dan bait kedua. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita terima berita anugerah. Berita anugerah pada saat ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Syukur kepada Allah. Marilah kita bersyukur atas berita anugerah yang kita terima dari Tuhan. Dengan menyanyikan Kidung Jemaat 387, bait pertama, kedua, dan ketiga. Dan Kristus sudi menebus
Mari kita berdoa. Ya Allah kehidupan, Allah yang senantiasa memberkati hidup dan kehidupan kami ini. Sungguh kami bersyukur Bapa, ketika di minggu pagi ini kami boleh bersekutu bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Yang kami yakini hati kami saling terpaut satu dengan yang lainnya. Sehingga dan demikian kami boleh menghayati kebersamaan kami sebagai keluarga besar Jemaat GKJ Ampel. Ya Abah, ya Bapa, di dalam situasi yang ada, yang kami rasakan, yang kami hadapi pada saat ini, kami ingin bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau senantiasa hadir, Engkau senantiasa melingkupi hati pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami berlimpah-limpah dengan sukacita. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini harus dirawat di rumah sakit karena menderita sakit penyakit dan bahkan juga divonis positif COVID-19. Kami mohon anugerah campur tangan-Mu Bapa. Allah anugerahkan kesehatan. Allah anugerahkan pemulihan. Begitu juga yang saat ini bergumul harus menunggu hasil tesnya. Kami pun mohon Bapa, Allah meneguhkan hati pikirannya sehingga senantiasa bersandar kepadamu dan hasil yang diterimanya adalah hasil yang terbaik, yaitu negatif. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa bagi saudara kami ini. Begitu juga yang terdampak adanya pandemi COVID-19 ini. Allah berkati, Allah tolong, sehingga senantiasa berpengharapan di dalam-Mu. Begitu juga kami, umat-Mu Bapa, mampukan kami senantiasa berbagi kasih, mampukan kami senantiasa bersyukur, sehingga kami saling menopang, kami saling mendukung, kami saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Sehingga nama-Mu senantiasa dimuliakan. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang karena adanya pandemi ini, sehingga ia harus belajar di rumah masing-masing. Allah berkati anak-anak kami, anugerahkan kesehatan, tanggung jawab, sehingga mampu untuk belajar di rumah masing-masing. Begitu juga Bapak, kami berdoa bagi aktivitas pekerjaan kami yang kami kerjakan, meskipun bahaya menghadang kami, anugerahkan kesehatan bagi kami Bapa, sehingga melalui pekerjaan yang kami kerjakan menjadi berkat bagi hidup kami dan menjadi sarana berkat bagi sama kami. Dan bahkan juga karena adanya pandemi ini, sehingga ada saudara kami yang harus dirumahkan, kami pun berdoa Bapa, Allah senantiasa memberkatinya. Ya Allah yang penuh kasih, melalui peristiwa ini, mampukan kami untuk senantiasa mengarahkan hati pikiran kami dan mengandalkan hidup kami hanya kepadamu. Sehingga demikian, kami mampu melewati, kami mampu menghadapi, dan lebih jauh dari itu kami berdoa, kiranya
pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Sehingga kami boleh untuk beraktivitas sebagaimana mestinya. Oleh karena itu kami berdoa pula bagi tim medis. Allah berkati, anugerahkan kesehatan, kemampuan. Kami pun berdoa bagi pemerintahan, bagi bangsa kami. Allah berkati, anugerahkan sukacita, anugerahkan cinta kasih, anugerahkan kerukunan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan di pagi hari ini. Sebelum kita memberikan persembahan, terlebih dahulu kita dasari firman Tuhan yang diambilkan dari Mazmur 16 ayat 9 sampai dengan ayat yang 11. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jemaat yang terkasih, bersamaan kanong diedarkan, kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 439. Bait yang pertama. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, di pagi yang indah ini ya Bapa, kembali kami anak-anak-Mu datang menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan di setiap langkah kehidupan kami. Pada saat pagi hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu mengaturkan persembahan kepada-Mu. Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga persembahan kami ini layak bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan.
Begitu pula ya Allah, juga kami serahkan persembahan bulanan kami, persembahan mirunggan kami, bahkan persembahan hidup kami sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba Tuhan yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini. Tuhan mampukan sehingga apa yang dia lakukan benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan dan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami juga akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan buka hati kami. Tuhan sucikan pikiran kami dari segala dosa. Sehingga firman Tuhan di pagi hari ini boleh kami terima, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa buat beliau Bapak Pendeta Caryono SSI yang pagi hari ini Tuhan percaya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan beri kemampuan sehingga apa yang beliau sampaikan benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Mohon ampun ya Bapa atas segala dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pada Minggu Paskah yang kedua ini terambil dari Injil Yohanes 20 ayat 29 sampai ayat 31. Yohanes 20 ayat 29 sampai dengan ayat 31 yang demikian. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kami percaya saat ini kita semua bersuka cita. Sebab cinta kasih Tuhan senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita. Saat ini kita merasakan anugerah kesehatan. Oleh karena itu bersuka citalah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pada saat ini, aku percaya, maka aku bersaksi.
dapat percaya terhadap kebangkitan Tuhan Yesus tentu bukan perkara yang gampang. Ada proses yang mesti harus dilalui. Sebab di sisi lain ada begitu banyak cara yang digunakan oleh banyak orang untuk menyanggah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Sejak peristiwa tersebut terjadi hingga pada saat ini. Oleh karena itu, tentu kita berpikir sedemikian rupa. Secara sederhana saja, jika peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus tidak benar, maka tidak akan mungkin bertahan selama kurang lebih 2000 tahun. Apalagi jika peristiwa tersebut Allah tidak berkenan, pasti pemberitaan itu sudah lenyap. Faktanya, yang terjadi justru berita kebangkitan Tuhan tetap bertahan sampai detik ini. Itu berarti sesuai dengan perkenan Allah dan ada karya Allah. Jemaat yang terkasih, oleh karena itu wajar juga ketika Thomas mendengar tentang kebangkitan Sang Guru, ketika Thomas mendengar kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi ia tidak gampang untuk segera mempercayainya. Apa yang terjadi dalam diri Thomas tentu dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya dimungkinkan rasa kesedihan yang mendalam membuat ia terpisah dari murid yang lain. Meskipun dalam perjalanan kehidupannya, dalam pengalaman bersama Sang Guru, ia pernah mendapatkan suatu berita bahwa Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Tetapi nampaknya itu belum cukup bagi Thomas. Oleh karena itu ia menyampaikan, jika belum berjumpa dengan Sang Guru dengan melihat langsung bekas paku pada tangan dan mencucukkan jarinya serta mencucukkan ke dalam lambungnya, ia tidak akan percaya. Memang melihat dan percaya merupakan syarat bagi kesaksian yang sahih di mata hukum manusia. Sehingga yang dilakukan oleh Thomas memang tidak disalahkan oleh Tuhan Yesus. Sebaliknya, Tuhan Yesus justru ingin memberikan landasan bagi kepercayaan Thomas akan kebangkitannya. Tuhan Yesus menggugah penghayatan iman Thomas dengan menunjukkan tangan dan lambungnya. Dengan perjumpaan itu menggugah hati Thomas yang sebelumnya diwarnai duka cita, digantikan dengan sukacita dan keberanian untuk kembali percaya dan bersaksi. Perjumpaan Tuhan Yesus dengan Thomas ini ingin juga membangkitkan memori kebersamaan Tuhan dengan para murid. Bagaimana kebersamaan yang terjadi diwarnai dengan ikatan kasih yang begitu erat, kuat, dan mendalam antara para murid dengan Tuhan Yesus. Para murid sudah melihat tanda dan karya Tuhan Yesus. Sehingga pemberitaan tentang Tuhan Yesus memiliki kesahihan dan layak untuk dipercaya. Berita kebangkitan Tuhan Yesus sudah banyak mempengaruhi hidup manusia. Dan manusia memperoleh hidup dalam namanya. Semua itu terjadi karena setiap orang
yang percaya kemudian bersaksi tentang namanya. Oleh karena itu salah satu buah dari percaya yaitu bersaksi tentang namanya. Jemaat yang terkasih, tugas panggilan gereja salah satunya yaitu bersaksi. Bagaimana gereja harus bersaksi? Paling tidak, gereja mau hadir dalam kehidupan kebersamaan. Tentu kehadiran gereja bukan memilih hanya ketika situasi baik, tetapi justru ketika situasi sulit. Bagaimana gereja menampakkan dan menghadirkan cinta kasih Tuhan. Hadir melalui siapa? Seringkali kita pahami bahwa kehadiran gereja hanya melalui institusi. Ya, kalau secara institusi mau hadir, jika tidak, wah, secara institusi pasti hadir. Siapa yang dapat memastikan? Jika yang ada di dalamnya tidak mau menghidupi. Bukankah gereja tidak sebatas institusi? Betul. Gereja adalah kehidupan bersama religius yang berpusat pada Yesus Kristus yang sekaligus merupakan buah pekerjaan penyelamatan Allah dan jawab manusia terhadap penyelamatan Allah yang di dalamnya Roh Kudus bekerja dalam rangka pekerjaan penyelamatan Allah. Oleh karena itu, kita semua adalah gereja. Kita semua adalah para pelayan-pelayan Tuhan. Bukan pula mau dianggap dan menganggap diri sebagai pelayan ketika situasi enak, ketika nyaman, ketika pekerjaan enteng. Tetapi ketika situasi sulit tidak mau mengakui. Dengan demikian, dalam situasi baik atau tidak baik, kita tetap harus menghadirkan buah percaya kita, yaitu bersaksi. Bagaimana cara kita hadir dalam karya kesaksian itu? Apakah secara badan ini harus duduk di sampingnya? Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, tentu harus berani menahan diri. Meskipun mungkin akan dianggap bahwa kita belum hadir. Kita tentu bisa juga melakukan bagaimana kita mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini harus divonis menderita COVID-19, yang saat ini ia harus berjuang dengan keras untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Karena ia harus mengalami isolasi mandiri ataupun isolasi dalam rumah sakit. Ia harus berjuang, harus beberapa kali. Ia harus dites. Kita doakan mereka. Dan bukan hanya itu. Tim medis, para dokter yang berjibaku. Mereka berjuang sebagai garda depan. Untuk melawan COVID-19 ini. Kita pun juga doakan mereka. Begitu juga ketika kita tahu ada teman kita. Yang saat ini harus diisolasi. Yang saat ini harus di rumah sakit. Dijaga begitu ketat. Paling tidak bagaimana kita menguatkan mereka. Melalui telepon. Melalui WA. Karena dengan sapaan kita. Paling tidak ia merasa pada saat ini tidak mengalami kesendirian.
tentu kita bersuka cita. Ada begitu banyak yang sudah harus melewati isolasi tidak hanya 14 hari, tetapi 21 hari. Ya bersyukur, hasilnya negatif. Tentu ini menjadi sukacita kita bersama. Oleh karena itu, mari kita bersaksi melalui aksi berbagi kasih bagi masyarakat terdampak sebagai wujud syukur percaya kita. Bukan dari berapa harganya, bukan pula seberapa banyak, tetapi manfaat yang dapat ia rasakan. Kehadiran kita dapat dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Jika kita percaya hidup kita diberkati, maka kita akan berbagi sebagai alat kesaksian kita. Gereja saat ini harus peduli, betul menampakkan aksi. Sehingga tidak menjadi gereja yang buta, gereja yang bisu, gereja yang tuli dan tak punya hati. Maukah kita bersaksi? Maukah kita berbagi? Mari, sebagai rasa syukur kita menampakkan tanda cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Ia sudah bangkit. Keberadaannya tidak terbatas. Senantiasa hadir ada dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 426, bait pertama dan bait yang keempat. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia
Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, lakukanlah firman-Nya, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Marilah ibadah minggu pagi ini kita akhiri dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 406 bait yang pertama. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.